Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tentang jalan itu belum pernah kita lalui. Ya, kita sudah berjalan di tahun 2023 ini, masuk bulan 3 di minggu yang kedua. Ya, belum terlalu jauh kita melangkah, saudaraku. Jadi belum terlambat kalau tuntunan firman Tuhan ini sampai kepada saudara di tempat ini, ya. Jadi tahun 2023 tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Namun masalahnya tahun 2023 itu kita belum tahu ke depan ini akan seperti apa yang kita alami. Saudara semua belum tahu. Saya pun nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan saya alami ke depan selanjutnya. Kita nggak tahu, saudaraku. Tetapi sekalipun kita nggak ngerti, ya, kita belum paham, kita belum bisa melihat nih jalan di depan kita. Tapi kita percaya, ya, ketika kita punya firman, kita punya tuntunan, saudara akan mendapatkan terang buat jalan saudara. Dan Tuhan akan mendampingi saudara melalui firman-Nya, melalui janjinya buat kita semuanya. Jika kita berani berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Amin, saudaraku. Mari kita klik satu slide kemudian. Ya, ini berdasarkan judul ini berdasarkan ayat Yosua pasal 3 ayat yang keempat, saudaraku, ya. Dikatakan begini, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya ada jarak, ya. Dikatakan janganlah mendekatinya. Maksudnya, nah ini kenapa Tuhan mengatakan jangan mendekati. Nah ini ada maksud. Jadi setiap firman Tuhan ada tujuan, ada maksud, ya. Jadi saudara harus menemukan, saudara harus paham sama maksud Tuhan itu, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Itu tujuannya, itu maksudnya. Kenapa Tuhan minta kita berjalan di belakang tabut, tabutnya di depan, kitanya di belakang, tetapi harus jaga jarak 2000 hasta panjangnya, jaraknya, ya. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya kita nggak boleh mendahului tabut Allah, kita nggak boleh mendahului kehendak Allah, karena kita belum tahu. Karena Tuhanlah melalui tabutnya yang menuntun kita. Kalau kita ada di depan, berarti kita yang pimpin. Kita nggak akan tahu, karena Tuhan yang lebih tahu jalan kehidupan kita. Ya, jalan itu belum pernah kita lalui. Next berikutnya. Sekarang saya mengajak saudara mengerti, memahami. Kita baca sama-sama dari bawah, ya. Dari bawah nih ya. Ini tadi ayatnya. Kalau kita tadi kan baca dari atas. Sekarang kita coba baca dari bawah, ya. Yuk kita baca sama-sama ya ini ya. 1, 2, 3. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, stop dulu ya. Ini jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat berikutnya ini dari sini ya. Ini, yuk 3, 2, 1. Nah sekarang, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Nah, koma, ya kan? Apa? Lanjutkan ini. Maka antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Nah, dibalik dari bawah, ketemunya seperti itu, saudaraku. Lebih jelas maksudnya kita temukan, ya. Karena jalan itu belum pernah kita lalui, ya kan? Nah, supaya kita tahu bagaimana ada jarak antara kita dan tabut Allah. Kita ketahui bahwa zaman perjanjian lama Tuhan menuntun umatnya dengan cara bagaimana, saudaraku? Dengan pakai tiang awan dan tiang api. Ketika umat Israel melihat tiang awan itu berhenti, maka disitulah mereka harus pasang kemahnya lagi. Kemah pertemuan, kemah ibadah mereka, yang disebut kemah Musa, harus dibangun kembali. Maksudnya dibongkar pasang, dipasang hari itu. Jadi knockdown sistemnya. Tabernakel Musa atau kemah Musa, tempat mereka bertemu dengan Tuhan, tempat mereka beribadah, itu knockdown sifatnya, ya, bongkar pasang, saudara. Sangat repot memang, ya. Jadi ketika tiang awan berhenti, maka orang Israel berhenti dan pasang kemahnya. Mereka tinggal di situ berkemah. Berapa lama? Tergantung tiang awan itu berapa lama berhentinya. Kalau 1 bulan ya mereka kemah di situ 1 bulan. Kalau 1 tahun ya 1 tahun mereka di situ.
tergantung Tuhan pokoknya. Patokannya berangkat atau tidak, mereka lihat tiang awan. Tiang awan berjalan, bongkar lagi, jalan lagi, sampai ke satu titik mana terserah Tuhan. Itu cara Tuhan menuntun di dalam perjanjian lama waktu itu, zaman Musa. Beralih generasi kepada zaman Yosua yang sekarang kita belajar. Ya, Tuhan tidak lagi menuntun dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu waktu siang, kalau malam dengan tiang api, sehingga mereka nggak kedinginan. Ya. Nah, saudara, ini sudah masuk zaman Yosua, Tuhan ganti dengan tabut Allah. Tabut Allah sudah dipersiapkan sebelumnya di zaman Musa. Tuhan sudah suruh umat Israel bikin tabut Allah. Dan kemudian zaman Musa lewat, tabut Allah itulah yang dipakai Tuhan untuk memimpin umat Israel di zaman Yosua. Nah, perhatikan ini saudara. Artinya apa? Kalau zaman Musa dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, zaman Yosua dipimpin oleh tabut Allah, maka zaman sekarang yang menjadi tabut Allahnya bagi kita, yang menjadi tiang awan dan tiang apinya bagi kita sekarang adalah firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini tabut Allahnya, ini tiang awan dan tiang api bagi saudara dan saya. Sehingga dengan demikian kita bisa berkata, tanpa ini hidup saudara tanpa firman. Saudara gak pernah baca firman, saudara gak pernah belajar firman, saudara gak pernah merenungkan firman, saudara kehilangan arah tujuan hidup saudara. Hidup saudara gelap. Makanya hari ini bagi anak-anak yang youth ya, khususnya yang mungkin masih baru-baru kembali bangkit, kembali mungkin beribadah kembali setelah mungkin sekian lama nggak pernah ibadah, sekarang ibadah kembali, ya kan? Ya mungkin bukan anak itu aja ya, mungkin bagi semua kita yang dewasa juga berlaku juga, ya kan? Hari ini, ayo, saudara harus pastikan hidup saudara kembali kepada ini. Amin, saudaraku. Saudara harus baca, saudara harus pelajari, saudara harus renungkan, dan saudara harus mulai praktekkan, belajar praktek. Maka disitulah Tuhan akan menuntun langkah demi langkah, hari demi hari, waktu demi waktu. Sudah akan mengerti maksud Tuhan pada akhirnya nanti. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Ya, Ayub mengatakan begitu. Tuhan tahu jalan hidupku. Daud berkata bahkan sejak aku belum ada di dalam kandungan ibuku pun, kata Daud, Tuhan sudah tahu hari-hariku yang akan kulalui. Amin, saudaraku. Saya nggak tahu, saudaraku. Baru sekarang tahu. Kemarin saya kontrol ke dokter, ke Ciereng, ya, kontrol mata ke Ciereng karena akan lanjut untuk rujukan BPJS ke Bandung, ke Cicendo. Ya, setelah ketemu dokter di Ciereng, nomor terakhir, antrian terakhir, saudaraku. Ya, di situ saya baru dapat penjelasan yang sebelumnya belum pernah dijelaskan oleh dokter di Bandung, saudaraku, yang megang mata saya. Dokter ini berkata bahwa ternyata keadaan mata kiri saya ini sudah dari awal pembentukannya itu tebel gitu, strukturnya tebel gitu. Ya. Ternyata ini saya baru tahu dari apa yang disampaikan oleh dokter kemarin di CRM itu. Ini memang bentukan awalnya sejak lahir sudah begini, Pak. Jadi ini di luar kendali manusia, ya. Karena waktu ini bukan artinya bentukan Tuhan nggak sempurna. Saya nggak ngomong begitu. Saya yakin Tuhan sempurna membentuk. Amin, saudaraku. Kan Tuhan berkata Tuhan menenun aku, kata Daud. 9 bulan 10 hari loh ditenun. Ya, kan saudara jadi tidak diciptakan. Jadilah manusia, nggak seperti itu. Tapi Tuhan membentuk manusia. Ketika saya temukan hal ini, perbedaan ini, saya juga sempat share sama istri saya. Tuhan ini membentuk. Jadi sekarang Tuhan sedang membentuk ulang mata kiri saya. Kenapa kok dulu Tuhan mungkin bentuknya mungkin terlalu tebal, ya kan? Dalam tanda kutip, ya kan? Kok enggak seperti mata kanan saya normal gitu, kata dokter. Kan mata kanan bagus, Pak. Mata kirinya ini dari awal, dari mungkin sejak lahir sudah begini strukturnya. Ya, ini bentukannya sudah begini, terlalu tebal. Tapi saya masih bersyukurnya apa? Kok ya sekarang munculnya di umur saya 50 tahun, saudaraku. Ya, nanti bulan 5 kan saya 50 tahun. Kok baru munculnya di awal tahun ini, saudaraku?
Saya bisa bayangkan, aduh kalau dari dulu udah muncul kayak begini mau kayak gimana saudaraku. Saya mungkin gak akan bisa selesaikan S1 saya mungkin ya kan, karena problem seperti ini ya kan. Tapi saya bersyukur, kok Tuhan baru nyatakan sekarang. Pasti ada maksud Tuhan. Ya, saya dapatkan di awal, ya, ini tuntunan Tuhan yang saya yakin, saya percaya, saya pegang dan saya perkatakan. Memasuki tahun 2023, sebelumnya, saya dapat sebelumnya. Ya, melalui lagu yang pertama kita nyanyikan tadi, itu melalui doa puasa Esther juga, saudaraku. 3 hari 3 malam saya gak makan, gak minum, lahir lagu itu, saudaraku. Di dalam sebuah goa. Di dalam sebuah goa, siang hari menjelang sore, saudaraku. Tuhan kasih lagu itu, jam 3 lewat lah kurang lebihnya. Tuhan kasih lagu, Tuhan ambil alih semua. Itu sebuah pernyataan ternyata. Nubuatan yang saya terima dari Tuhan, pesan yang Tuhan yang saya terima, Tuhan ambil alih semuanya. Saya nggak tahu ternyata Tuhan nyatakan sekarang ini di umur 50 tahun ini, dan di tahun 2023 saya dapatkan remanya adalah tahun kesaksian dan mujizat. Tadinya saya bingung, Tuhan untuk kesaksian dan mujizat. Akhirnya dengan kemarin saya dibukakan lebih lagi, diteguhkan lebih lagi. Ya, kamu harus bersaksi dulu, baru mujizat terjadi. Bukan tunggu mujizat, baru bersaksi. Ini yang sekarang saya lakukan, saudaraku. Kemarin minggu terakhir di bulan Februari saya tugas pelayanan di Cimahi, ya GBI Cimahi, 2 kali ibadah di sana. Saya saksikan kepada mereka, saya mulai bersaksi. Keadaan mata kiri saya ini 1%, keadaan kanan saya 99%. Tapi saya percaya, saya saksikan dulu. Nanti mujizatnya mengikuti. Amin, saudaraku. Ya, ini saudara harus mengalami seperti itu. Saudara harus mengalami Tuhan, harus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Baru saudara bisa nanti merasakan, oh Tuhan itu benar. Amin, saudaraku. Ini jalan belum pernah lalui, tapi saudara harus lihat sekarang. Jalanlah dituntun oleh firman Tuhan masa sekarang ini. Next slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita mau pelajari apa sih makna dari 2000 hasta itu. Saudara tentu bertanya-tanya, 2000 hasta kan susah mengukurnya, mastikannya kan susah. Ini banyak orang, ini gimana bisa 2000 hasta? Yang depan ya 2000 hasta, lalu yang di belakang mau berapa hasta gitu kan? 2000 hasta itu kurang lebih 900 meter, 1 kilo kurang, saudaraku. 1 kilometer kurang. Dan kalau yang belakang gimana, nggak 2000 hasta? Nah, ini masalahnya. Kita temukan ya di dalam Bilangan 35 ayat 5, ini menjawab pertanyaan kita. Apa sih makna 2000 hasta itu? Dikatakan di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, katakan timur sana. 2000 hasta di sisi selatan, 2000 hasta di sisi barat, 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Kota itu ada di tengah-tengah, 2000 hasta ke sana, 2000 hasta ke sini, 2000 hasta ke sini, 2000 hasta ke sana. Di tengah-tengah kota itu. Nah, dikatakan begini. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Jadi 2000 hasta itu berbicara tentang tanah-tanah penggembalaan. 2000 hasta itu berarti ada sebuah kota yang di tengah itu yang dinamakan kota penggembalaan, tanah penggembalaan. Jadi saudara harus ada di kota itu, saudara harus ada di tanah itu. Itulah 2000 hasta. Yang sampai sini menangkap, mengerti, memahami, katakan amin. Sudah jawab. 2000 hasta artinya apa tadi? Apa tadi? Lupa. 2000 hasta apa artinya? Tanah penggembalaan, atau kota penggembalaan, atau area penggembalaan, atau wilayah lingkup penggembalaan, atau naungan penggembalaan. Itulah 2000 hasta. Sudah terjawab sekarang. Jadi artinya engkau harus ada di belakang tabut itu 2000 hasta. Artinya saudara harus ada, pastikan saudara ada di tanah penggembalaan.
ada di dalam naungan penggembalaan. Kenapa? Karena Kristen salah satunya diumpamakan sebagai domba. Bilang kiri kanan, engkau domba. Bukan embek maksudnya. Tapi domba dalam tanda kutip. Saudara, ini Kristen domba. Bukan domba yang itu, bukan. Amin, saudaraku. Karena saudara disebut adalah domba, maka saudara harus pastikan saudara ini tergembalakan. Saudara harus digembalakan. Saudara harus ada di tanah penggembalaan. Fenomena hari-hari ini, saudaraku, banyak orang-orang Kristen liar. Ya. Mereka suka-suka gua, ya kan? Suka-suka saya. Saya mau di mana terserah saya bebas. Nggak bisa, saudaraku. Tuhan jelas bilang, kalau domba itu harus ada dalam sebuah kawanan. Makanya kalau saudara baca Alkitab, ada kata domba, kebanyakan akan disertai dengan kawanan domba. Baca Alkitab nanti, pasti ada kawanan domba, nggak ada, ya ada beberapa, hanya mungkin konteksnya beda. Dalam konteks yang berbeda ditulis hanya domba, tapi dalam konteks yang sesungguhnya kebanyakan ada kawanan domba. Kalau kawanan berarti gimana, saudara? Halo, kalau kawanan berarti gimana artinya? Ada kumpulan, ada komunitas. Jadi sudah nggak tercecer. Dombanya sendiri, nggak punya kandang. Nanti numpang di kandang lain. Sehari numpang di kandang A, sehari lagi numpang di kandang B, keliling ke sana kemari. Itu bukan domba, saudaraku. Itu kambing. Kambing itu suka-suka sendiri, saudaraku. Saudara baca Yohanes 10, domba itu kayak gimana? Domba itu seperti apa? Domba itu mendengar suara gembalanya, dia bisa bedakan, ini suara gembala saya. Tapi kalau kambing nggak bisa, saudara. Ada satu tes. Nggak tahu videonya ada nggak ya di sini ya? Sebentar, ini nggak tahu di sini. Nanti kita lihat ya kalau ada waktu ya. Jadi di tes, saudaraku, ada turis datang ke sebuah tanah penggembalaan, ada domba banyak tuh di area itu, ada gembalanya satu orang. Mereka datang sama gembalanya, disuruh, saya yang gembalakan domba itu, ini domba beneran, embek yang domba itu beneran ya. Ayo coba, kamu panggil tuh domba. Mereka sampai bersuara, pokoknya bersuara apalah pokoknya. Gak ada tuh satupun domba yang datang, nggak ada. Sudah beberapa orang, 3 orang kalau nggak salah, coba seperti itu, nggak ada yang berhasil. Tapi ketika gembalanya yang asli, yang menggembalakan, begitu bersuara, itu kawanan domba, bukan satu ekor domba, kawanan domba berbondong-bondong datang kepada sang gembalanya. Karena kenapa? Dia bisa mengenal, ini suara gembalaku. Itu domba, saudara. Yang mengerti katakan amin. Pastikan kalau saudara mau bisa melewati tahun 2023 ini dengan berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah sediakan, saudara harus 2000 hasta di belakang tabut Allah. Saudara harus ada di area penggembalaan. Jangan lagi pakai paradigma yang lama. Kita sudah masuk paradigma yang baru. Tahun yang lalu tuh kita sudah dituntut paradigma yang baru. Bukan berarti tahun 2003 ini kita tinggalkan. Bukan, artinya ini tetap kita pakai terus. Paradigma yang baru ini dari 2022 terus kita pakai, jangan ditinggal. Ini harus terus diperbaharui dari hari ke sehari. Bilang kiri kanan, engkau domba tapi jangan jadi domba liar, bilang gitu.
Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya menyampaikan pesan ini supaya saudara itu diberkati dengan berkat yang original, yang ori, yang asli, yang awet, yang panjang umur berkatnya. Karena ini sudah disiapkan Tuhan. Ya. Oke, next berikutnya. Artinya ada di dalam pengembalaan seperti domba yang tergembalakan. Sudah tergembalakan atau enggak? Nanti jawab masing-masing ya. Sudah ada di area pengembalaan enggak? Atau masih jalan-jalan? Sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang ini katanya sudah dengarkan tentang penyembahan. Penyembahan kita itu seperti apa yang Tuhan minta. Next berikutnya. Mengapa kita harus, pertanyaannya, mengapa sih? Kadang kan kita tuh suka bertanya-tanya lagi gitu ya. Kenapa kok saya harus ada dalam tanah pengembalaan? Kok nggak bisa jalan-jalan? Kenapa? Gitu. Ya, next berikutnya yang ini. Keluaran 25. Ini Keluaran 25 ayat 10 22 ini menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, perhatikan, haruslah mereka membuat tabut. Ya, ini satu poinnya. Yang kedua, kenapa? Ini alasannya, Tuhan menyuruh membuat tabut. Ayat 22 alasannya. Di sanalah aku, kata Tuhan, akan bertemu dengan engkau. Di mana ada tabut Allah, aku ada di situ. Jadi tabut Allah itu bagi Tuhan itu adalah kehadirannya sendiri, dilambangkan oleh tabut Allah itu. Kenapa Tuhan membuat tabut Allah? Supaya umat Israel mengetahui dengan adanya tabut Allah, Tuhan hadir di situ. Ya. Untuk apa? Berikutnya, aku akan bertemu dengan engkau, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Ini tujuannya. Tabut Allah dibuat supaya aku bertemu dengan engkau dan aku akan berbicara tentang apa yang akan kuperintahkan kepadamu. Ini tuntunan. Aku akan menuntun engkau lewat tabut itu, kata Tuhan. Dibuatlah tabut itu, saudara. Sehingga ketika tabut itu ditaruh, maka Tuhan hadir di situ. Tuhan berbicara di situ. Tuhan menyampaikan pesan dan tuntunan dan perintahnya kepada umat Israel melalui Musa waktu itu. Zaman Yosua diperebutkan, saudara, tabut Allah, ya kan? Sampai direbut oleh orang Filistin. Tetapi orang Filistin diporak-porandakan sama Tuhan. Karena Tuhan gak berkenan. Tabut Allah harus ada di tengah-tengah umat Israel, saudara. Ya, perhatikan. Ini yang pertama. Next berikutnya. Jadi jawaban yang pertama adalah kenapa kita harus ada di tanah penggembalaan, harus 2000 hasta. Karena ini, karena di tanah penggembalaan ini, di area, di kota penggembalaan ini, di mana saudara ada di dalamnya, saudara digembalakan, Tuhan akan bertemu dengan saudara. Loh, kan saya bisa di tempat lain bertemu, online saya bisa ketemu, yaitu pembenaran saudara. Bisa, memang bisa. Tetapi secara khusus tuh Tuhan ingin bertemu dengan saudara. Ya. Ingat, ada esensi dari domba itu. Kalau sudah online, sudah nggak ketemu dengan kawanan yang lain. Tapi kalau sudah domba tuh nalurinya itu adalah berkawan, berkomunitas, bersosialisasi. Kalau sudah online, ya memang hari ini kita bisa dua hybrid lah ya, online dan onsite. Ada kalanya kita online, ada kalanya kita onsite. Kita sekarang model sekarang ini kita gabungkan. Artinya bukan ditinggal, bukan nggak boleh, sekarang dihidupkan lewat momentum pandemi itu. Yang dulu mungkin online tabu, sekarang sudah nggak tabu lagi. Ini sudah kebutuhan menjawab dan mempercepat amanat agung juga bagi tempat-tempat lain yang tidak bisa tersentuh, akhirnya disentuh oleh online. Lebih mempercepat kabar berita keselamatan ke berbagai pelosok, saudara. Jadi semuanya sekarang kita pakai online dan onsite. Tetapi yang Tuhan mau, maksudnya lebih lagi, itu adalah
saudara harus ada tanah penggembalaan. Kalau online saudara ada di tanah penggembalaan, saudara dapat tuntunan. Tapi saudara tidak menemukan komunitas, saudara terasing. Ini Tuhan tidak menghendaki, karena Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri, maka diciptakanlah yang lain, yaitu Hawa. Ini sebagai bentuk bahwa kita itu makhluk sosial, makhluk yang harus berinteraksi. Ya, ini yang pertama. Next berikutnya. Yang kedua, mengapa harus ada dalam tanah penggembalaan? Ya, ini karena ketika kita ada dalam tanah penggembalaan, ini jawabannya dulu, nanti uraian penjelasannya nanti berikutnya. Ya. Ketika kita ada dalam tanah penggembalaan, kita itu akan mengalami yang namanya spiritual journey. Apa itu spiritual journey? Perjalanan kehidupan rohani kita. Saudara masing-masing pribadi harus memastikan bahwa saudara punya spiritual journey. Saudara harus menjalaninya. Karena sebagai contoh adalah umat Israel itu juga perjalanan spiritual journey mereka. Nah, ini penjelasannya, lebih jelasnya. Klik selanjutnya. Perhatikan, ini zaman Yosua yang kita pelajari sekarang ya, Yosua pasal 3 tadi ini. Ya, ayatnya kan ayat dasarnya di Yosua. Karena ketika kita dalam tanah penggembalaan, kita dapat mengalami spiritual journey. Ini ada jawabannya. Nah, penjelasannya begini. Perhatikan. Yosua ketika memimpin umat Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka sampai di Gilgal, namanya daerah Gilgal. Di situ mereka disuruh oleh Tuhan untuk menyunatkan semua orang-orang yang ada di situ, yang laki-laki yang generasi kedua yang dari perjalanan padang gurun 40 tahun. Generasi pertama yang keluar dari Mesir, ini udah mati semua. Sepanjang 40 tahun ada kelahiran generasi kedua. Nah, generasi inilah yang di Gilgal itu disunat, saudaraku. Nah, kemudian mereka merayakan Paskah di Gilgal itu dalam kondisi mereka dalam keadaan sakit, mereka merayakan Paskah. Ini berbicara tentang apa? Perjalanan rohani zaman Yosua ini. Ini perjalanan penanggalan tubuh yang berdosa, merayakan Paskah di situ. Artinya apa? Ini sama seperti kita keluar dari rumah perbudakan. Kita mengalami pertobatan, kita mengalami kelahiran yang baru. Kita di situ dibaptis. Ini langkah awal perjalanan rohani kita yang digambarkan dalam zaman kehidupan Yosua. Peristiwa penyunatan dan perayaan Paskah di zaman Yosua yang pertama kali sebelum masuk tanah perjanjian itu menggambarkan kalau zaman sekarang ini adalah pertobatan kita, kehidupan kita yang baru. Kita dilahirkan baru, kita dibaptis di situ nanti. Setelah kita lahir baru, perjalanan selanjutnya ini mereka menyeberang Sungai Yordan. Mereka menyeberangi Sungai Yordan. Apa artinya, saudaraku? Menyeberang Sungai Yordan artinya itu baptisan. Setiap saudara harus mengalami lahir baru, pertobatan, lahir baru, dan kemudian dibaptis. Setelah itu mereka mulai masuk dalam peperangan, ya, pemurnian di situ. Jadi setelah baptisan mereka nggak berhenti, tapi mereka melanjutkan terus rencana Tuhan, maksud tujuan Tuhan menuntun mereka. Mereka akhirnya merobohkan tembok Yeriko, mereka berperang menaklukkan orang-orang Kanaan di sana. Janjinya memang Tuhan berkata, aku akan serahkan, berikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi Tuhan janjikan berikan bukan sekedar nih tanahnya, enggak. Tapi orang Israel harus berjuang. Jadi saudara, untuk mendapatkan janji Tuhan pun saudara harus berjuang. Amin, saudaraku. Enggak tiba-tiba Tuhan janjimu langsung kita terima. Enggak seperti itu, saudaraku. Ya. Saudara harus berjuang dengan iman saudara. Terus harus berharap sama Tuhan. Saudara harus lakukan sesuatu tindakan iman itu. Bukan sekedar beriman, tapi ada tindakan iman yang menunjukkan iman saudara kepada Tuhan. Itu proses namanya pemurnian, pendewasaan. Karena orang yang lahir baru, orang yang dibaptis itu masih kanak-kanak,
masih bayi rohani. Setelah itu apa? Saudara masuk ke murnian. Pemurnian ini adalah pendewasaan. Saudara didewasakan di tanah penggembalaan itu. Kenapa Tuhan mau saudara ada di tanah penggembalaan? Kenapa saudara mau, Tuhan mau saudara digembalakan? Supaya saudara mengalami ini. Saudara dilahir barukan, saudara dituntun dalam pertobatan, dalam baptisan, dalam pendewasaan, kerohanian saudara dituntun di sini. Ya. Next berikutnya sampai zaman takut Allah, ya kan, direbut oleh orang Filistin, dan orang Filistin akhirnya diberikan tulah dan sebagainya, penyakit dan sebagainya, dan akhirnya takut Allah dikembalikan lagi kepada umat Israel. Sampai akhirnya pada era ini pembangunan Bait Suci Salomo. Sebelum Bait Suci Salomo dihancurkan tahun 70 Masehi, waktu ini selesai dibangun, dicatat di 1 Raja-Raja pasal 8. 1 Raja 8 berkata begini, ketika Salomo mentahbiskan Bait Salomo itu, disitulah kemuliaan Tuhan turun memenuhi bait itu, sehingga semua yang ada di situ tidak tahan berdiri, semua tersungkur, saudara, karena kemuliaan Tuhan melingkupi tempat itu. Gak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Amin, saudaraku. Makanya ketika Musa mau melihat apa Tuhan, Musa nggak boleh melihat, karena kalau melihat pasti mati. Kemudian apa? Kemuliaan Tuhan turun. Artinya apa? Yang pertama tadi, coba next berikutnya ada nggak Pak? Ini. Nah ini kesimpulannya. Yuk klik semuanya aja. Semuanya diklik aja, klik semua. Nah, terus. Nah ini saya jelaskan sedikit ya. Dari peristiwa Gilgal, ini berbicara tentang penanggalan akan tubuh berdosa, itu Kolose 2, dasar firman Tuhannya. Paskah, mereka merayakan Paskah di situ. Ini memperingati hari di mana Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Zaman sekarang ini adalah hari di mana kita keluar dari cara hidup kita yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama pada hidup yang baru, menjalani hidup yang baru di dalam Kristus. Next selanjutnya, ini adalah peristiwa pertobatan. Ini namanya justification atau pembenaran. Saudara dibenarkan oleh Tuhan. Ya, masuk ke baptisan air. Ya, jadi ini rangkaiannya dari penanggalan tubuh berdosa sampai baptisan air. Ini adalah justification atau pembenaran. Peristiwa atau spiritual journey yang pertama, saudara dibenarkan. Saudara dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena sudah percaya, menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara harus mengalami ini. Yang belum mengalami, ayo alami, saudaraku. Ya. Kemudian masuk dalam peperangan, ya, peristiwa Yosua itu semuanya peperangan, pengudusan, pemurnian. Setelah dibaptis, sudah didewasakan, itu namanya sanctification, pengudusan. Peristiwa Bait Salomo adalah glorification, yaitu pemuliaan. Kalau zaman kita sekarang ini nanti di tanah perjanjian kita itu pemuliaan kita itu nanti surga. Ini kita sedang tahap mana perjalanan rohani kita, sampai di mana perjalanan rohani kita? Kita sedang sampai pada sanctification atau pengudusan, atau yang namanya pendewasaan, atau yang namanya pemurnian itu. Ini kita sedang di sini sekarang. Saudara dan saya sedang ada di sini. Tapi kalau yang belum di sini, ayo segera. Yang belum lahir baru, ya belum bertobat, belum dibaptis, segera ambil keputusan di sini. Ini langkah pertama perjalanan rohani saudara. Dan sudah dibantu di wadah ini, asal sudah mau memberi diri. Jadi baptisan itu adalah yang kalau zaman Yohanes, ya, zaman Yohanes Pembaptis itu baptisan sebagai pertobatan. Tapi zaman Amanat Agung, zaman Tuhan Yesus sampai sekarang adalah baptisan menjadi murid. Jadi ada dua aspek ini. Jadi ketika saudara dibaptis saudara baca di Alkitab selalu ada kata memberi diri. Jadi nggak dipaksa-paksa, ayo baptis, enggak, saudara.
tapi ada kesadaran memberi diri. Bilang sama-sama, memberi diri. Jadi yang belum dibaptis harus punya kesadaran, saya kok belum punya spiritual journey. Saya harus ngalami, saya harus memberi diri. Yang mengerti katakan amin ya. Nah sekarang kita lihat persamaannya, next berikutnya. Zaman Musa, ini ada persamaan. Klik aja semua Pak. Mereka keluar dari tanah Mesir, perbudakan, ya, meninggalkan cara hidup yang lama dari perbudakan dosa. Ini namanya peristiwa justification atau pembenaran. Kemudian mereka menyeberang laut Teberau, ya, itu berbicara tentang baptisan air. Kalau sudah nggak yakin, sudah baca di 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2 bahwa peristiwa laut Teberau itu adalah gambaran dari peristiwa baptisan. Paulus menulis dalam ilham Roh Kudus bahwa peristiwa baptisan, peristiwa laut Teberau itu adalah baptisan. Di zaman perjanjian baru, zaman hari ini berarti sesuatu hal yang penting dalam langkah perjalanan kita. Ya. Kemudian mereka ada di padang gurun 40 tahun. Ini adalah proses, ini peperangan, ini pemurnian, ini pendewasaan di sini. Hari-hari ini sudah mengalami yang namanya baptisan api, padang gurun, ya kan, pergumulan, ujian dan sebagainya. Itu tujuannya adalah 1 Petrus berkata, maksud dari semuanya itu adalah untuk memurnikan hatimu. Ya. Ini adalah sanctification. Dan yang terakhir, akhirnya umat Israel masuk tanah perjanjian. Itulah pemuliaan dari umat Israel di zaman Musa. Pemuliaan Tuhan di zaman Yosua adalah dengan hadirnya bait suci Salomo. Pemuliaan zaman saudara dan saya, surga. Inilah saudara harus memahami peta, ya, grand design-nya Tuhan ini yang harus kita jalani dalam kehidupan saudara secara rohani. Yang mungkin sebelumnya sudah nggak ngerti tentang ini, sekarang sudah ngerti. Oh iya, zaman Musa Tuhan sudah gambarkan, zaman Yosua Tuhan gambarkan, dan sekarang zaman kita. Paulus sudah menggambarkan juga. Kalau sudah nggak ngalami ini, sudah nggak bisa sampai pemuliaan. Salah satu sebabnya apa? Sudah tidak ada di area penggembalaan. Kalau sudah nggak ada di area penggembalaan, siapa yang menuntun? Siapa yang menolong saudara, yang membantu saudara? Haleluya. Gereja Tuhan sendiri yang bentuk, saudara, bukan manusia. Kapan Tuhan bentuk gereja? Ingat, ketika Tuhan tanya sama murid-murid, menurut kamu. Tadinya ngomong menurut orang. Tuhan bilang yang pertama, menurut orang siapakah aku? Sekarang Tuhan tanya kepada murid-muridnya, katamu, kata murid-murid, menurut engkau siapakah aku? Petrus langsung jawab, engkau adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Hari itu berdasarkan pengakuan Petrus, Tuhan berkata begini, mulai hari ini engkau bukan lagi Simon, tapi engkau adalah Petrus. Engkau adalah batu karang yang teguh. Dan di atas pengakuanmu, pengakuan Petrus, aku membangun jemaatku. Alam maut tidak akan menyentuh dia, nggak bisa menguasainya. Dahsyat, saudara. Kunci kerajaan surga kuberikan kepada jemaatku, gerejaku. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Diberikan kuasa. Gereja diberikan kuasa. Setelah Tuhan bentuk bangun gereja, jemaatnya di atas dasar pengakuan Petrus, makanya lahir baru. Kita mengakui, aku mengakui engkau Yesus Kristus sebagai Tuhanku, Juru Selamatku. Engkau adalah Mesias. Pengakuan itu lahir baru. Setelah itu dibaptis. Ayo yang belum dibaptis, apalagi udah pengurus, ya,
Pengurus kalau sampai belum dibaptis, aduh, sangat disayangkan. Kalau udah jadi pengurus harus dibaptis, itu syarat. Bukan syarat dari manusia, syarat dari sini, saudaraku. Saudara baca syarat-syarat menjadi diaken, syarat-syarat dari penilik jemaat, ada semua di sini. Saudara baca, ada syaratnya. Itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Jadi ayo saya mendorong saudara, bagi saudara yang belum dibaptis, ayo berilah dirimu untuk dibaptis, supaya saudara bisa mengalami ini, 3 step ini. Next berikutnya, ini zaman kita sekarang, ya. Justification, lahir baru, dibaptis. Sanctification, pikul salib. Saudara harus pikul salib. Saudara kalau nggak pikul salib, saudara nggak layak ikut Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan menggerutu dengan salib yang sudah pikul. Aduh, kok kayak begini? Pikul aja, saudaraku. Sambil terus iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan terus kita tingkatkan. Terus kita mau didewasakan. Ikuti aja terus, jalan terus. Amin, saudaraku. Sampai nanti glorification, saudara akan terima mahkota-mahkota itu di surga nanti. Sekarang sudah sedang dipersiapkan di wadah ini untuk jadi umat yang layak bagi Tuhan. Dipersiapkan untuk ini, saudara. Pertanyaannya sekarang, saudara mau atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Kalau mau, saudara bisa sampai di sini. Kalau nggak mau, berarti saudara berhenti, saudara nggak lanjut, saudara nggak sampai perjalanan, saudara nggak sampai di sini. Saudara gugur di sini. Mati di padang gurun, kayak umat Israel mati di padang gurun, mati di tengah persoalan mereka, karena mereka nggak sanggup pikul salib di padang gurun. Tapi hari ini saya berdoa, saudara, orang-orang yang kuat, amin, orang-orang yang mau pikul salibnya Tuhan. Secara cepat sedikit lagi, poin demi poin. Nah ini ya perjalanan rohani kita sekarang ini. Nah, setiap kali sudah lihat ini, sudah harus ingat, oh inilah perjalanan rohani saya. Di wadah kita ada MSK, baru angkatan 1 memang. Ya, doakan nanti saya review setelah tempat sekretariat jadi, kita bisa lanjutkan di sekretariat, saudaraku. Ya, saya sudah cari 2 tukang, nggak berhasil, belum berhasil. Masih 1 tukang, jadi agak lama, saudaraku. Ya, agak tersendat. Ya. Perhatikan ini, sudah harus mengalami ini, jiwa baru. Sudah mulai menghadiri ibadah raya. Ada keinginan baptis, dibaptis. Dan sudah mulai diarahkan untuk ikut MSK, pemuritan. Nanti sudah masuk dalam buku yang pertama, mengalami Kristus. Yang kedua, nanti naik kelas, sejalan dengan Kristus. Yang ketiga, semakin kokoh dalam Kristus. Dan yang keempat, di step berikutnya sudah memimpin seperti Kristus. Ini tujuan Tuhan buat saudara. Ini kehendak, ini keinginan Tuhan buat saudara. Saudara itu sampai di sini. Dalam proses sanctification, pemurnian, pendewasaan ini pendewasaan kita di sini. Baru nanti setelah itu Tuhan Yesus datang, glorification. Next berikutnya sedikit lagi. Nah, kalau kom 100, 200, 300 ya. 100 itu adalah prajurit ya. Apa ini pengenal Allah ya kan. Mengubah hidup ini pelayan, ini jadi prajurit. Ini step-stepnya begitu. Next berikutnya. Ya. Tuhan sendiri menghendaki supaya kita ada dalam tanah penggembalaan. Kenapa saudara harus ada tanah penggembalaan? Karena Tuhan sendiri menghendaki. Nah ini saya penting, saya baca ini. Ya. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kenapa Tuhan mau saudara tergembalakan? Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang mahal, lunas dibayar,
Dan Tuhan menitipkan saudara kepada seorang penilik, kepada seorang gembala yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah angkat, Tuhan urapi dia. Tuhan titipkan, Tuhan bawa saudara kepada gembala A, gembala B, gembala C. Di tanah penggembalaan tertentu, saudara dibawa oleh Tuhan. Jadi saudara di sini Tuhan yang bawa saudara. Saudara miliknya Tuhan, bukan milik saya. Amin, saudaraku. Saya nggak berhak bilang saudara ada domba saya, nggak berhak saya. Saya nggak berani. Saya ngomong saudara milik Tuhan, bukan milik saya. Amin, saudaraku. Saudara yang dibawa Tuhan. Sekarang Tuhan mau saudara tergembalakan. Ini sampai Tuhan angkat ini penilik untuk menggembalakan jemaat Allah saudara yang diperoleh dengan darahnya. Jadi saya punya beban tanggung jawab yang cukup berat. Tuhan percayakan saudara kepada saya untuk menggembalakan saudara. Sekalipun saya banyak ketidaksempurnaan, sekalipun saya banyak kekurangan, tapi saya satu niat, mau, itu aja. Saya mau, Tuhan, saya mau. Amin, saudaraku. Kalau saya nggak mau, saya tolak dari dulu, saudaraku. Nggak mau, Tuhan. Susah, berat. Beban tanggung jawabnya berat. Tapi Tuhan yang memampukan. Amin, saudaraku. Sekali lagi ya, karena Tuhan yang menghendaki saudara untuk digembalakan. Masalahnya sudah mau atau tidak, itu aja. Sama saya Tuhan juga ngomong, mau nggak? Saya udah jawab Tuhan mau. Amin, saudaraku. Yang terakhir ini, ayat ini. Nah, itu. Terakhir, Tuhan bilang kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Bukti Petrus mengasihi Tuhan adalah dengan Petrus menggembalakan domba-dombanya. Seringkali sudut pandang kita hanya di satu sudut pandang ini, dari sudut pandangnya Petrus. Oh, berarti kalau mengasihi Tuhan buktinya harus menggembalakan. Itu betul, itu satu sisi. Sisi dibaliknya, dari sisi domba sekarang, itu dari sisi gembala. Saudara sebagai domba, saya sebagai domba juga. Bukti saya mengasihi Tuhan adalah saya mau digembalakan. Saudara paham sampai hari ini, sampai di sini? Dalam posisi gembala, bukti saya mengasihi Tuhan, saya menggembalakan saudara. Dari sisi saudara, saudara bukti mengasihi Tuhan, saudara mau memberi diri digembalakan. Digembalakan artinya dituntun, diajar, diarahkan, dipimpin, dibimbing, dimuridkan, itu artinya. Mau nggak? Itu. Renungkan, pulang dari tempat ini, renungkan ini, saudara. Ingat ya, kata kuncinya, kita tidak tahu jalan yang kita lalui, tapi Tuhan akan tuntun saudara melalui tanah penggembalaan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.